Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, telah lama kami tidak update video baru ya, karena ada beberapa kesibukan ya. Dan kali ini kami akan mengupdate sebuah tutorial mengenai balok non prismatik. Nah, balok non prismatik itu adalah balok yang memiliki perubahan ukuran ya, dan juga perbedaan center massa dari profil ataupun penampang dari elemen balok ya, ataupun juga bisa elemen kolom. Nah, pada case kali ini kita akan membawakan balok non prismatik pada baja. Nah, di sini sudah ada warehouse ya, yang sudah saya modelkan lengkap dengan bracingnya ya. Dan juga di sini sudah muncul warna dari rasionya kalau kita munculkan di sini. Ya, nah di sini 0,928 semuanya bagus ya. Oke. Nah, ini bracing masih ada yang merah ya. Oke. Nah, pada permodelan ini saya menggunakan balok baja non prismatik. Oke, saya akan munculkan display anti format shape langsung dengan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada pembesaran di tumpuan sementara di lapangannya kecil. Di sini pembesaran lagi seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan balok non prismatik, dan ini balok non prismatik pada 3 segmen ya, pada 3 segmen. Nah, kegunaannya apa sih balok non prismatik itu? Balok non prismatik itu biasa ditempatkan pada cantilever ya, karena di area tumpuan akan menghasilkan momen yang besar sehingga penampangnya berbeda daripada yang di ujung. Nah, atau seperti yang di hadapan kita ini, yaitu portal baja ya, dimana di area tumpuan itu ada sambungan momen. Sambungan momen itu membutuhkan ukuran penampang yang lebih besar dari profil aslinya, sehingga sambungan tersebut mampu atau sanggup menerima momen yang terjadi ataupun momen kapasitas si baja profil seperti itu, sehingga harus diperbesar. Nah, apa sih pengaruhnya kalau kita tidak pakai balok non prismatik misalnya ya? Ini akan saya ganti ya, kita akan kecilkan deh, atau kita kembalikan pada ukuran asli ya. Gimana kalau kita nggak pakai balok non prismatik, apa dampaknya? Oke. Sign frame design property. Nah, seperti ini ya, saya simpan dulu. Oke, running. Oke, di sini sudah selesai menganalisis. Sekarang saya langsung ke cek steel frame design.
Oke, nah kita lihat di sini ya, dari 3D terlihat ada yang merah-merah ya. Kita lihat yang di sini. Lihat rasionya. Nah, di sini kita bisa lihat rasio dari tegangan si baja ya, yang menggunakan balok baja wave biasa itu menjadi 1,07. Kita geser lagi, ada yang 1,134, 1,131 ya. Nah, ini tadi kita tidak rubah. Nah, jadi pengaruhnya apa? Pengaruh dari penambahan pembesaran di tumpuan itu rupanya cukup besar efeknya pada struktur ya. Nah, bagaimana kita mengetahui penempatan sebuah balok non-prismatik yang tepat seperti itu ya, karena bisa jadi di case yang berbeda kita akan menemukan hal yang berbeda juga. Maka solusinya ya, kita bisa memperhatikan frame force yang terjadi pada elemen tersebut. Misalnya kita ambil dari akibat ini ya, ada gempa ya, kombinasi 5. Nah, sebentar saya close dulu, kita lihat klik kanan, dia merah pada kombinasi 2. Nah, kita lihat display frame force frame kombinasi 2. Oke, klik play dan close. Nah, dari gaya dalam momen yang terjadi bisa kita lihat pada area tumpuan ini terjadi lonjakan momen yang signifikan ya, sangat besar, sehingga pada area pada balok baja ini dia menjadi merah karena ada momen yang sangat besar di sini lonjakannya. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi membutuhkan ukuran profil yang berbeda. Nah, untuk mensiasati hal itu ya, mensiasati hal ini kita harus memperbesar area atau penampang dari profil supaya dapat menerima momen yang besar ini ya. Jadi tidak perlu sepanjang balok Raptor ini kita ganti perbesar, itu sebetulnya tidak perlu ya. Cukup pada area yang dibutuhkan saja, misalnya di area sini saja sampai ke 1 meter atau sampai di setengah dari kebutuhan momen yang besar ini ya, di posisi setengahnya seperti itu, sehingga ukuran-ukuran profil yang lain tidak perlu diperbesar ya. Nah, ini akan saya contohkan. Kita akan menambah balon prismatik ya, tapi saya akan mulai dari awal. Nah, sebelum kita memodelkan balok prismatik, kita harus siapkan dulu ukuran profil yang akan kita pakai pembesarannya ya, berapa pembesarannya gitu. Jadi jangan buru-buru nih. Misalnya pembesarannya dari si profil ya, si profil WF 300 ya. Maka biasanya kalau untuk sambungan footer, sambungan momen ya, pada area tumpuan itu membutuhkan 1,5 kali dari ukuran profil asli. Jadi misalnya di sini 300 kali dengan 1,5, maka dia menjadi 450 ya. 450 itu kalau saya gambarkan dari samping ya. Nah, dia bentuknya oke. 1 2 3 4 5. Oke, kalau di sini kita ambil 20 ya. 2 3 4 5. Oke. Dan kalau yang 45 itu berarti ini saya bagi dengan 20. 1 2 3 4 5, 300 bagi 5 ya. Oke, kalau yang ini dibagi 5 90 ya. Kalau ini dibagi 60, maaf, ini saya bagi dengan 60, maka dibutuhkan berapa kotak? 7,5 kotak. Baik, sini akan saya edit shape
1 2 3 4 5 6 7 setengah kotak. Oke. Nah, kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi yang di sini 45, yang di sini tetap 300. Nah, ini adalah tingginya. Sementara berapa panjangnya ya? Panjangnya ini berapa? Panjangnya juga sama, standarnya adalah 1,5 kali profil H. Jadi tingginya 1,5, lebarnya juga 1,5, itu adalah standar ya. Kalau dalam case-case tertentu bisa jadi lebih besar, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini kalau saya bisa. Oke, supaya proporsional ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan modelkan seperti ini dengan dari profil asli WF 300. Jadi tebal flange sama tebal webnya sama, hanya kita tambah tingginya dengan cara kita las. Jadi kita potong WF 300, kita las. Oke. Masuk langsung ke define section property frame section. Ya, kita masukkan di sini add new property. Ya, kita pilih yang non prismatic. Oke, kita masukkan kali ini NP W300. Nah, kali ini saya akan masukkan satu segmen, dua segmen saja dulu ya, dua segmen dulu. Pertama kita masukkan segmen yang sudah diperbesar. Nah, ini sudah ada 450 from 300. Jadi maksudnya W450 dari profil 300. Kemudian kita masukkan di sini WF aslinya, ukuran WF asli. Nah, di sini bisa terlihat ya, dia dari panjang lebih tinggi ya, terus mengecil. Di sini kita mengatur centroid atau pusat masanya. Kita pilih di sini top center. Nah, maka dia seperti ini. Nah, kita pilih di sini adalah absolute, berapa panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini tadi 1,5 kali 300 ya, berarti 0,45 meter. Nah, kemudian segmen selanjutnya. Kali ini kita masukkan WF 300 saja dan WF 300 juga. Proporsional 1 of center. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Ada NPW 300, klik OK. Nah, sekarang kita akan tempatkan yang tadi ke modeling. Sign frame section property and ya. Oke, nah ini sudah terganti ya. Kita extrude. Oke, display under format shape dulu, kemudian extrude. Nah, oke, di sini bisa terlihat ya, sudah ada balok baja yang sudah dimodifikasi ya. Nah, di sini juga begitu ya. Jadi di area tumpuan-tumpuan saja dia ada pembesaran. Oke, ini di portal 3 kita lihat di sini. Nah, sekarang kita akan lihat efeknya seberapa besar ya. Kita akan running. Oke, kita akan tunggu sampai selesai. Baik, di sini sudah selesai. Kita langsung saja steel frame design.
Oke, dan kita langsung cek rasionya. Nah, di sini masih 1,021, nah 1,067 ya. Nah, di sini masih asli nih. Wah, Web 300 asli. Di sini 1,021, sebelumnya 1,31 ya. Jadi sudah terlihat efek dari penambahan balok non prismatik ya. Nah, oke, di sini masih awal. Kita unlock lagi, kita masukkan lagi saja NP-nya tadi ya, elemen baja tadi ya, supaya terlihat sign frame NP. Kita running kembali. Oke, baik, kita akan cek steel frame design. Oke, nah sekarang kita lihat rasionya. Nah, di portal 2 jadi 0,928 di bawah 1, oke ya. Dan kita lihat di portal 3 masih 1,016, dan di portal 4 1,015, yang sebelumnya 1,1. Jadi sudah terlihat perubahannya ya, sudah terlihat efeknya. Nah, kalau seperti ini berarti kita mainkan yaitu posisi dari footer. Nah, kita tinggal tambah panjang saja, misalnya di sini. Nah, di sini 0,45 kita naikkan 0,6 misalnya. Oke, dan kita analisis. Oke, kita tunggu. Dan kita steel frame design. Oke, kita lihat di sini. Ya, nah di sini dia. Sekarang sudah oke. Sudah memenuhi syarat ya, di bawah 1 tegangan rasio bajanya. Dan ini berarti bisa kita pergunakan, dan tinggal kita lanjut pada pendetailan. Baik, demikianlah mengenai balok non prismatik untuk sambungan baja ya, untuk baja ya. Dan ini juga bisa diterapkan pada konstruksi beton tentunya. Hanya saja kalau beton kita akan mengeluarkan jumlah tulangan, bukan mengeluarkan rasio
capacity dengan gaya dalam yang terjadi ya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah kebutuhan tulangannya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mengecek displacementnya ya. Jadi displacementnya oke atau tidak ya, itu karena seperti struktur baja ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini di displacementnya cukup besar loh ya. Jadi walaupun tegangannya masuk, displacementnya besar. Nah, di sini bisa kita lihat 78,042 mili. Nah, 78,042 mili. Nah, ini kita harus pastikan bahwa rendutannya terjadi ini masih memenuhi syarat ya. Jadi jangan hanya mengandalkan rasionya sudah masuk, terus kita tidak melakukan cross check terhadap rendutan ya, karena bisa sangat membahayakan. Nah, di sini kita lihat tadi 20 meter, kita ambil pembaginya 240, kita lihat berapa deformasi izinnya. Nah, deformasi izinnya 83 mili. Oke, sementara yang terjadi di sini 78 mili, jadi masih memenuhi syarat. Baik, demikianlah sedikit sharing-sharing kami mengenai balok non prismatik pada konstruksi baja. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.